Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, menjaga iman kita, memanjangkan usia kita, menyehatkan fisik kita, dan memberikan waktu serta kesempatan kepada kita untuk mendalami agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dan nantinya mengkaruniakan surga kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan yang sempurna untuk setiap umatnya, dan kita berupaya untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, termasuk lebih mengenal beliau dengan mengkaji sejarahnya, mengkaji sirah nabawiyah. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kita baca dulu dari bait pertama ya. Terakhir kemarin kita bait berapa kemarin? 24 ya. Nanti insya Allah kita akan mengkaji bait 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil bari, summa salatuhu alal muhtari, wa ba'duha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli. Mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'il awwali, amal fili, lakinnamal mashhuru sani asrihi, fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi. Wa wafaqal isrina min naisana, wa qablahu hainu abihi hana, wa ba'da amaini ghada fatima, ja'at bihi murdi'uhu salima. Halimatun li ummihi wa adat bihi li ahliha, kama aradat fa ba'da sahrainin zika kubatnihi, wa kila ba'da arba'in min sinnihi, wa ba'da sitin ma'a syahrin ja'i, wafatu ummihi alal abwa'i, wajjaduhu lil abi Abdul Muttalib, ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Summa Abu Talibil amuka fal khidmatahu, summa ila samirahal bihi, wa dhaka ba'da amisni asar, wa kana min amri bahira mashtahar. Wa sarana wa sami asraful wara, fi ami khamsatin wa isrinat kura, li ummina khatijatin mutajira, wa ada fihi rabihan mustabsira, wa fakana fihi aqduhu alaiha, wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha, awalduhu minha qala Ibrahim, fal awalul qasimu haza takrim. Wa Zainabun Ruqayatun wa Fatimah, wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah, wa Tayyibut Tahiru Abdullahi, wa kila kullu ismin li fardin zahi, wal kullu fi hayatihi dzakul himam, wa ba'dahu Fatimatun binisfi am, wa ba'da khamsin wa salasina hadar bunyana baitillahi lama angdasar. Wa hakamuhu wa radu bima hakam, fi wad'i dzakal hajaril aswadi sam, wa ba'da arba'ina aman ursila, fi yaumil isnaini yakinan fankula, fi Ramadan aw Rabi'il awwali, wa suratu Qara awwalul munazzali, thumma al-wudu'a was-salata allama Jibrilu wa hiya rak'atani muhkama.
Summa madat isruna yauman kamila faramatil jinna nujumun haila. Summa da'a fi arba'il a'wami bi amri jahratan ilal islami wa arba'un minan nisa wasna asar minar rijalis sahbi kullu qad hajar ila biladil hubsi fi khamisi am wa fihi adu summa adul malam. Nah, insyaallah sampai situ ya. Bait ke berapa itu terakhir? 28. Jadi insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan dari bait ke 25 sampai bait ke 28. Jadi summa madat isruna yauman kamilah faramatil jinna nujumun hailah. Summa kemudian madat berlalu, isruna 20, yauman hari, kamilah sempurna. Kemudian berlalu 20 hari yang sempurna. Jadi setelah 20 hari terhitung sejak apa ini? Sejak Rasulullah menerima wahyu. Faramatil jinna nujumun hailah. Faramati ini dilempari ya, dilempari atau terbakar ya. Al jinna jin, jadi jin dilempari, nujumun bintang-bintang, hailah mengerikan. Jadi mengerikan. Kemudian setelah berlalu 20 hari sejak kenabian, sejak Rasulullah menerima wahyu, jin dilempari dengan bintang-bintang yang mengerikan. Jadi kalau kita baca, ini penjelasannya bisa kita dapati di tafsir surah Al-Jin ayat 8 sampai 10. Jadi jin itu punya kebiasaan, mereka sebagiannya itu ke langit untuk mencuri berita. Surah Al-Jin ayat 8 sampai 10. Jadi jin itu punya kebiasaan, mereka mengintai ke langit untuk mencuri berita. Nah, ketika mereka mendapatkan berita, meskipun hanya secuil, hanya satu kata, itu akan ditambah dengan 9 kata lainnya. Jadi kalau jin itu mendapatkan satu berita, akan ditambah dengan 9 yang lain. Sehingga memang kadang-kadang ada yang benar satu bagian, tetapi yang 9 bagian itu adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh jin. Nah, jin itu biasanya menginformasikan itu kepada koleganya yang ada di bumi berupa dukun dan kawan-kawannya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang pergi ke dukun, ini saya kehilangan barang ini, kehilangan kalung. Gitu ya. Nah, jin itu ketika dia mencuri berita di langit, mungkin mendapatkan bahwa ada berita kalung ini dicuri dan sekarang lokasinya di lokasi ini. Tapi sama jin nanti ditambahi, oh pencurinya ini begini, yang itu ndak ada, gitu ya. Ndak benar. Jadi yang benar itu satu, tapi ditambah dengan 9 kebohongan. Nah, mereka punya kebiasaan seperti itu. Nah, tetapi hari itu setelah Rasulullah menerima wahyu dan mereka ingin mencuri, ada berita apa ini di langit, pada saat itu mereka kemudian dilempari dengan bintang-bintang yang kadang kita melihatnya itu seperti fenomena meteor, gitu ya. Nah, seperti jatuhnya meteor, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernah
seorang sahabat itu ketika melihat meteor jatuh itu mengatakan ini tradisi jahiliyah, keyakinannya orang jahiliyah. Oh, berarti ini ada tokoh besar yang lahir atau tokoh besar yang sedang meninggal. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bukan seperti itu, tapi di antara fungsi itu tadi bintang meteor yang jatuh itu adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melempari jin yang ingin mencuri informasi. Jadi sebelumnya mereka aman, bisa mencuri banyak informasi. Sejak Rasulullah mendapatkan wahyu, maka langit itu dijaga dengan ketat. Dan mereka ini kalau mau mencuri langsung kemudian dalam istilah surah Al-Jin itu panah-panah api. Mereka dilempari dengan panah-panah api. Yang kalau kita melihat itu tampak seperti meteor jatuh. Sehingga mereka tidak bisa mencuri informasi atau berita tentang Al-Quran sedikit pun. Nah, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran. Dan diriwayatkan di sebagian sirah nabawiyah itu dijelaskan gitu ya, bahwa memang pada saat itu penduduk Taif itu melihat langit itu begitu banyak meteor jatuh. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan para penduduk langit sedang binasa. Jadi bahasa mereka mungkin sedang terjadi peperangan di langit gitu ya. Karena saking banyaknya meteor saat itu. Sehingga mereka ketakutan lalu memerdekakan budak dan menyedekahkan harta-hartanya. Karena orang kalau menyadari bahwa dirinya sebentar lagi akan meninggal itu biasanya kan infaknya pol-polan ya. Nah, itu dilakukan oleh penduduk Taif. Tapi kemudian salah seorang tokoh mereka mengatakan, coba perhatikan lagi. Setelah ini nanti posisi bintang-bintang masih tetap berada di tempatnya atau sudah tidak ada. Ketika diperhatikan ternyata setelah itu loh, bintangnya ya masih ada. Nah, berarti ini bukan tanda bahwa kiamat akan segera tiba. Akhirnya mereka tidak jadi. Jadi yang tadinya mau menyedekahkan banyak hartanya itu tidak jadi. Nah, ini peristiwa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran sehingga para jin yang biasanya mencuri dengar sejak saat itu sudah tidak bisa, sehingga mereka tidak punya informasi sedikit pun tentang Al-Quran, tidak bisa membocorkan Al-Quran. Nah, setelah itu mereka kemudian lapor kepada pemimpin tertinggi, yakni iblis. Nah, iblis kemudian menyuruh mereka untuk mencari berita di bumi, ada apa gerangan sehingga langit sekarang dijaga dengan ketat, dan kalau mereka jin ini mau mendekat itu dilempari dengan panah api. Maka mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru dari timur ke barat, sampai akhirnya utusan jin yang tiba di Mekah itu kemudian mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka mereka lapor kepada iblis. Oh, ternyata sekarang Al-Quran sedang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kata sebagian ulama yang membuat sebagian jin itu kemudian masuk Islam. Nah, ini ada di surah wa id sarafna nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Nah, itu ada. Wa id sarafna. Nah, di surah apa itu ya? Al-Ahqaf, akhir surah Al-Ahqaf. Wa id sarafna nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan segolongan jin kepadamu, lalu kemudian
jin itu mengatakan kepada sesamanya ketika menghadiri majelismu, diamlah kalian gitu ya, perhatikan gitu ya. Dan ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka memberikan peringatan. Qalu, mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ya qaumana, inna sami'na, sesungguhnya kami mendengar kitaban, kitab unzila yang diturunkan min ba'di Musa, sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadaihi, yang membenarkan apa yang ada pada kitabnya Nabi Musa itu. Yahdi ilal haqqi, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Yahdi ilal haqqi, apa lanjutannya? Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi, penuhilah perintah-perintah Allah, seruan Allah. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya dia memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah ini, meskipun sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat-ayat surat Al-Ahqaf ini turun ketika nanti Rasulullah berdakwah di Thaif. Nah, ada dua pendapat ulama begitu. Kalau yang pertama terkait dengan jin yang masuk Islam setelah 20 hari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut kemudian bait ke-26. Summa da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islam. Itu cetakannya kadang-kadang ini ya, huruf lamnya yang tegak itu hilang ya. Nah, summa kemudian da'a, beliau berdakwah. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, sebagian ulama mengatakan setelah Rasulullah menerima surah Al-Alaq 1-5, pada saat itu Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Setelah itu wahyu kedua yang turun adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan turunnya surah Al-Mudaththir ini menandai beliau diangkat menjadi rasul. Karena sebagian ulama membedakan bahwa nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya wahyu itu gitu ya, wahyu tertentu itu. Tapi rasul itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka ketika beliau mendapatkan surah Al-Mudaththir itu menandai beliau diangkat sebagai rasul. Nah, setelah itu beliau kemudian berdakwah. Di atau pada arba'i 4 al-a'wami. Ini jamak dari am, tahun gitu ya. Jadi beliau berdakwah dan pada tahun keempat bil amri dengan perintah. Jadi beliau mendapatkan perintah jahratan, terang-terangan, ilal islami, ila kepada al-Islam, agama Islam. Jadi beliau berdakwah dan pada tahun keempat dakwah beliau itu diperintah untuk terang-terangan. Jadi sebelum itu artinya 3 tahun pertama beliau dakwahnya itu bukan terang-terangan tetapi sembunyi-sembunyi. Jadi setelah turun ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur wa la tamnun taksir wa li rabbika fasbir. Nah, surah Al-Muddatsir ayat 1-7 beliau kemudian mulai berdakwah gitu ya. Berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau secara sembunyi-sembunyi. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangkitlah, fa'anzir, maka berilah peringatan, wa rabbaka, dan Tuhanmu, fakabbir,
agungkanlah. Wasiyabaka, dan pakaianmu, fatahhir, sucikanlah. Waruzza, dan dosa-dosa, ya. Fahjur, jauhilah. Wala, dan janganlah tamnun, engkau memberi, tas taksir, menginginkan lebih banyak, memberi dengan maksud ingin mendapatkan lebih banyak. Wali rabbika, dan untuk Tuhanmu, fasbir, bersabarlah. Nah, ini jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hira surah Al-Alaq, kemudian wahyu kedua yang turun menurut sebagian ulama adalah surah Al-Mudaththir. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yang kedua adalah Al-Qalam, yang ketiga adalah Al-Muzammil, yang keempat adalah Al-Mudaththir. Maka di kitab tafsir nuzuli, tafsir yang disusun berdasarkan turunnya ayat Al-Quran, itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang setelah Al-Alaq itu Al-Mudaththir, ada yang setelah Al-Alaq itu kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. Nah, ini dua pendapat yang paling mayoritas gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah karena setelah itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum bergerak kecuali beliau mengatakan kepada Bunda Khadijah, dan Bunda Khadijah itu memang langsung beriman. Tapi begitu mendapatkan ayat ini, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan, maka beliau langsung berdakwah. Yang beliau dakwai dimulai dari orang-orang terdekat. Maka orang pertama yang masuk Islam itu dari keluarga beliau dulu dan orang-orang terdekat. Istri beliau, Bunda Khadijah. Usia beliau berapa saat itu, Bunda Khadijah? 55 tahun. Karena Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah kan 40 tahun. Rasulullah menerima wahyu itu kan 15 tahun setelah menikah. Jadi 25 ditambah dengan 40 ditambah dengan 15 ya. Jadi usia Bunda Khadijah 55 tahun. Kemudian anak paman beliau, anak paman itu berarti apa? Sepupu ya. Sepupu beliau yakni Ali bin Abi Thalib yang memang tinggal di rumah Rasulullah. Nah, usia Ali saat itu berapa? 8 tahun. Makanya kalau wanita pertama yang masuk Islam adalah Bunda Khadijah. Anak-anak pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berapa usia Abu Bakar saat itu? Usia Abu Bakar 37 tahun. Jadi Abu Bakar ini 3 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah. Kemudian dari kalangan kaum du'afa yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Nah, beliau ini pelayannya Rasulullah yang diangkat sebagai anak angkat gitu ya. Nah, Zaid bin Harisah itu usianya 20 tahun. Juga kemudian putri-putri Rasulullah. Siapa saja? Yang kemarin faednya, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulsumin lahunna khatimah. Nah, 4 itu ya. 4 putri Rasulullah. Jadi Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Nah, itu 4-4-nya masuk Islam. Nah, ini orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah, yang luar biasa adalah setelah Abu Bakar itu masuk Islam, beliau langsung mengajak teman-temannya sesama pengusaha, karena Abu Bakar ini pengusaha, untuk masuk Islam. Makanya luar biasa semangatnya para sahabat untuk berdakwah itu tidak kemudian nunggu saya belum dapat materi apa-apa ini baru sehari masuk Islam gitu ya. Masa paling kan cuma dapat apa sehari gitu ya. Kalaupun misalnya di daurah begitu ya,
dapat pelatihan dari Rasulullah dan nggak ada penjelasan itu, sehingga Abu Bakar itu dapatnya cuma sedikit gitu ya. Tapi beliau langsung mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Maka Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalhah bin Ubaidillah. Nah, itu semuanya masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Dan cuma butuh waktu sehari, Abu Bakar itu bisa mendakwai dan mengajak beberapa orang untuk masuk Islam. Nah, ini makanya luar biasa semangat dakwahnya para sahabat. Jadi Rasulullah SAW kemudian berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Makanya para ulama itu kemudian membagi periode sirah nabawiyah itu secara umum dalam dua periode. Periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Periode Makkiyah itu nanti dibagi menjadi beberapa fase. Kalau Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu membaginya dalam 4 fase. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dengan lisan. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Dan yang keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi siapa yang menghalangi dakwah. Oh, ini menurut ini Syekh Mahmud Al-Misri sama Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah ya. Kalau yang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu membaginya periode Makkiyah, periode Madaniyah. Periode Makkiyah itu dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, terus setelah itu dakwah di luar Mekah, kemudian dakwah setelah itu dakwah di luar Mekah gitu ya. Nah, yang Madaniyah itu kemudian baru terkait dengan itu tadi, terkait dengan peperangan gitu ya. Nah, kalau Syekh Munir Al-Ghadban itu beliau menjelaskan fase yang pertama itu siriyatut dakwah wa siriyatut tandim. Jadi dakwahnya sembunyi-sembunyi, strukturnya juga disembunyikan. Kemudian yang kedua, jahriyatut dakwah wa siriyatut tandim. Dakwahnya terang-terangan, strukturnya disembunyikan. Nah, yang ketiga baru jahriyatut dakwah wa jahriyatut tandim. Dakwahnya terang-terangan, strukturnya juga terang-terangan. Nah, kalau yang ini, yang pertama siriyatut dakwah siriyatut tandim itu berlangsung 3 tahun. Kemudian jahriyatut dakwah wa siriyatut tandim itu berlangsung sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam itu masuk fase yang ketiga. Nah, ini menurut Syekh Munir Al-Ghadban gitu ya. Jadi beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia selama 3 tahun. Dan dalam waktu 3 tahun itu menghasilkan 40 orang yang masuk Islam, menghasilkan 40 sahabat yang mereka itulah dikenal sebagai as-sabiqunal awalun. Ya, mulai tadi Bunda Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian nanti ada Bilal bin Rabah, kemudian Yasir, Sumayyah, Amr bin Yasir, kemudian sahabat-sahabat yang lain, totalnya sekitar 40 orang. Ada yang mengatakan sampai 50 orang, meskipun tidak semua ulama sepakat siapa saja nama-nama mereka. Tapi kalau nama-nama yang kita sebut tadi semua ulama sepakat. Dan ini luar biasa, Rasulullah dengan sifat beliau fatonah, beliau cerdas gitu ya, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Kata para ulama, dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi maka
para sahabat itu terlindungi dan dakwah juga terjaga. Karena kalau langsung terang-terangan, sementara dakwah Rasulullah itu kan sangat revolusioner gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu mendakwahkan tauhid. Padahal pada saat itu mereka semuanya menyembah berhala, dan kalau ada dakwah yang menyerukan tauhid, mereka merasa terancam kepentingannya. Mereka khawatir kalau orang-orang itu di luar Mekah tidak lagi mau masuk ke Ka'bah. Mereka khawatir kalau bisnis terkait dengan berhala itu kemudian nanti akan tumbang. Mereka juga takut kalau kekuasaan mereka di Jazirah Arab yang selama ini Quraisy itu sangat dihormati, itu kemudian luntur. Makanya permusuhannya nanti itu sangat luar biasa. Makanya dakwah yang awal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga dakwahnya terjaga dan orang-orang yang masuk Islam itu juga masih aman. Bukan karena Rasulullah takut, karena sejak awal kan sudah turun tadi, wali rabbika fasbir, sabar dalam berdakwah itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Tetapi untuk melindungi dakwah itu sehingga 3 tahun pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kalau kita lihat itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tentang keimanan dan tazkiyatun nafs. Lanjutan tadi ya, setelah kum fa'angzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi terkait dengan tauhid, keimanan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, terkait dengan kebersihan fisik. Wa ruja fahjur, dan dosa-dosa jauhilah. Nah, itu kebersihan hati. Wala tamnun tastaksir, janganlah memberi dengan maksud mendapatkan lebih banyak. Karena dulu ada tradisinya orang Arab jahiliyah itu, mereka mau memberikan sesuatu itu pilih-pilih. Termasuk tokoh-tokoh Quraisy itu. Kalau orang kaya itu justru dikasih, harapannya apa? Kalau saya kasih kambing nanti mereka akan memberikan unta gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu termasuk untuk dakwah bersabarlah. Jadi Rasulullah bersabar, dakwahnya pelan-pelan, 3 tahun dapat 40 orang. Sedikit atau banyak? Sedikit tapi luar biasa kualitasnya. Nah, kemudian yang ini tadi fi arba'il awami. Nah, pada tahun keempat bil amri jahrota ilal islami, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah terang-terangan kepada Islam. Nah, ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wa angdzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Maksudnya adalah Allah memerintah Rasulullah untuk secara terang-terangan memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy, kepada kabilah-kabilah di Mekah. Maka sejak saat itu di tahun keempat dimulailah fase jahriyatud dakwah, dakwah secara terang-terangan. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali, beliau kemudian mengundang kabilah Bani Hashim. Beliau mengundang kabilah Bani Hashim ini berkumpul 45 orang laki-laki. Pada saat itu beliau sudah mengeluarkan modal. Apa modalnya? Menjamu mereka. Jadi beliau menyembelih kambing untuk menjamu mereka, mau didakwai. Makanya dakwah itu ternyata juga butuh modal besar. Ini baru awal, beliau sudah menyembelih kambing, begitu ya. Ternyata mereka cuma makan, ketika Rasulullah mau bicara, Abu Lahab itu sudah memotong. Wis gak usah kakean ngomong ya, bahasa kita. Yang penting mangan terus mulih. Nah, akhirnya nggak jadi Rasulullah. Jadi bayangkan, sudah keluar modal, sudah keluar usaha, dakwahnya nggak jadi. Berikutnya beliau mengundang lagi, mengumpulkan mereka juga. Rasulullah menjamu mereka lagi.
Nah waktu itu alhamdulillah ketika melihat gelagatnya Abu Lahab, Abu Thalib yang kemudian langsung pasang badan, biarkan keponakanku ini bicara gitu ya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan gitu ya, dan beliau minimal pada saat itu mendapatkan dukungan Abu Thalib. Maka setelah itu beliau mengumpulkan para penduduk Mekah di Bukit Sofa. Jadi beliau di Bukit Sofa menyeru, wahai kabilah Bani Adi, wahai kabilah Fulan, wahai kabilah Fulan. Mereka kemudian berkumpul. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngetes mereka begitu ya, terkait dengan seberapa mereka percaya, seberapa sikoh kepada Rasulullah. Apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang Mekah? Mereka mengatakan, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin, engkau tidak pernah berdusta. Nah ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga mengajarkan kepada kita bagaimana seorang dai itu harus punya integritas, harus punya kejujuran, track recordnya bagus, sehingga kalau dia berdakwah akan lebih mudah diterima. Orang-orang Mekah itu menolak bukan karena menolak Rasulullah. Mereka tidak bisa menolak Rasulullah karena track recordnya luar biasa bagusnya. Nggak ada celahnya Rasulullah, tetapi yang mereka tolak adalah ajarannya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan setelah mereka bilang seperti itu gitu ya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian terhadap azab yang pedih. Kalau dalam riwayat yang lain, maukah kalian aku tunjukkan kalimat yang dengannya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan pada sebagian sirah nabawiyah, kalimat yang dengannya kalian akan bisa mengungguli Persia dan Romawi. Nah waktu itu Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 10 kalimat kamu mau. Cepat katakan apa kalimat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu mereka kemudian sebagian besarnya menolak, kasak kusuk, kemudian bubar. Kalau yang kita bahas kemarin di tafsir Jalalain ya, surah Al-Lahab, nah itu kan sudah diringkas oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Lama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya, wa qala inni nadhirul lakum, apa lanjutannya? Mim baini adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian terhadap azab yang pedih. Faqala ammuhu Abu Lahab, maka berkatalah paman beliau yakni Abu Lahab, taballaka alihada dakwatana, celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Nazalat tabat yada abi lahabi watab, maka Allah kemudian menurunkan surah Al-Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia celaka. Nah itu awal dakwah secara terang-terangan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa memberikan taujih Rabbani. Al-Quran diturunkan dalam bentuk panduan. Rasulullah harus berbuat apa, Rasulullah harus melakukan apa, Rasulullah harus menempuh langkah atau strategi dakwah bagaimana. Itu Al-Quran diturunkan sesuai dengan kondisi saat itu. Sehingga Rasulullah dan para sahabat menerima Al-Quran itu, kata Sayyid Qutb, seperti pasukan yang mendapatkan instruksi komandan lapangannya, langsung dijalankan. Itu mudah dihafal karena memang berkesan bagi mereka, asbabun nuzulnya tahu,
kemudian instruksinya apa diamalkan sehingga Al-Quran itu mendarah daging. Makanya mereka menjadi Jailul Quranil Farid, generasi Quran yang unik. Nah, yang kemudian menjadi tantangan adalah begitu dakwah ini terang-terangan, maka mereka, terutama tokoh-tokoh kafir Quraisy, itu langsung tahu yang selama ini mereka mendengar saja. Ini kayaknya ada pergerakan. Muhammad itu ke sana, Muhammad itu ke situ, gitu ya. Tapi kan waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa yang diserukan, itu mereka tidak tahu secara persis. Karena masih Syriatut dakwah. Ya. Tapi mereka masih menganggap biasalah, paling itu hanya seruan spiritual, mendekatkan diri pada Tuhan, sebagaimana orang-orang bijak sebelumnya. Tapi begitu Rasulullah memproklamirkan dakwah secara terang-terangan ini, mereka tahu bahwa yang diserukan Rasulullah itu bertolak belakang secara diametral dengan apa yang mereka yakini. Wah, ini akan membubarkan tatanan yang sudah ada, ini akan menghancurkan keyakinan dan kekuasaan kita. Maka mereka kemudian segera berkumpul dan melancarkan permusuhan sengit kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak sekali, mulai dari hinaan, celaan, sampai dengan siksaan. Mereka itu berkumpul di rumahnya Walid bin Mughirah, salah satu tokoh kafir Quraisy. Karena setelah itu kan mendekati musim haji. Jadi waktu itu juga haji itu terus berlangsung meskipun tidak sesuai dengan syariat waktu itu. Bahkan sampai tawafnya itu kan telanjang. Kemudian mereka berhaji tapi nyembahnya nyembah berhala, begitu ya. Nah, itu kan penduduk dari luar Mekah itu kan berdatangan. Nah, mereka tidak mau kalau mereka ini lalu bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah mendakwai mereka lalu mereka masuk Islam. Maka mereka ingin memberikan satu stigma, satu suara kalau menyebut Rasulullah itu sebagai apa. Nah, berkumpul di rumahnya Walid bin Mughirah. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita juluki kahin, dukun. Terus mereka mikir, dukun itu nggak kayak gitu. Bagaimana kalau kita juluki syair, penyair. Tapi yang disampaikan oleh Muhammad itu nggak sama dengan syair. Bagaimana kalau kita juluki orang gila, gitu ya. Wah, enggak lah, waras itu kok, masa gila, gitu ya. Akhirnya disepakati, ya udah, karena yang dikatakan itu bisa memisahkan anak dari orang tuanya, bisa memisahkan istri dari suaminya. Karena waktu itu kan Mus'ab bin Umair masuk Islam, kemudian dimusuhi oleh ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dimusuhi oleh keluarganya. Gitu ya. Kalau gitu kita juluki saja Muhammad itu tukang sihir, yang dibawanya adalah sihir bisa memisahkan keluarga, bisa memisahkan seseorang dari kaumnya. Nah itu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya stigma negatif, bukan hanya celaan, bukan hanya hinaan, tetapi juga upaya fisik. Sampai ada yang dibunuh, gitu ya. Sumayyah itu menjadi wanita yang syahid pertama. Kemudian Yasir menjadi laki-laki pertama yang syahid juga, gitu ya. Sementara anaknya Ammar itu disiksa. Demikian pula yang lain, yang Bilal itu sampai ditindih dengan batu besar. Batu yang panas di bawah matahari terik, di atas pasir yang juga panas. Ya. Bahkan yang kaya pun itu tidak lepas dari siksaan. Utsman bin Affan itu sampai ditawan oleh pamannya, lalu diasapi dengan digulung, gitu ya, diikat dengan tikar, kemudian diasapi dari bawah. Bayangkan yang kaya saja itu bisa disiksa seperti itu, apalagi yang miskin. Nah, itu yang kemudian melanjutkan ke bait ke-27 ini. Wa arbaun minan nisa. Wa dan arbaun 4. Minan nisa dari perempuan. Jadi ada 4 perempuan. Wasna asar dan
12. Minar rijal dari laki-laki, as-sahbi sahabat. Jadi 4 perempuan dan 12 laki-laki dari kalangan para sahabat, kullun semuanya qad telah hajar, berhijrah. Jadi ada 4 sahabiyah dan 12 sahabat yang kemudian berhijrah. Nah, hijrahnya kemana? Ila biladil hubsi fi khamisi am. Ila ke biladi negeri ya. Al-hubsi Habasyah, fi pada khamisi 5 tahun kelima. Jadi setelah tahun keempat itu dakwah terang-terangan, 1 tahun berlalu dari dakwah terang-terangan itu penyiksaan sudah luar biasa dialami para sahabat. Sehingga sebagian sahabat memutuskan untuk hijrah, dan hijrah itu waktu itu yang menjadi tujuannya adalah Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, begitu ya. Nah, itu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ada 4 sahabiyah dan 12 sahabat. Kemudian wa fihi adu summa adu la malam. Wa fihi, dan di tahun itu pula gitu ya, adu mereka kembali. Summa adu, kemudian kembali lagi. La, tidak, malam, tercela. Jadi mereka ini hijrah ke Habasyah pada tahun kelima, dan pada tahun itu pula mereka kembali ke Mekah, lalu kembali lagi ke Habasyah, dan mereka tidak dicela. Kenapa? Jadi mereka ini pergi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Diterima dengan baik di Habasyah, negerinya Raja Najasyi, gitu ya. Tetapi baru 2 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, nah Syawal 3 bulan, mereka mendengar kabar bahwa Mekah itu sudah masuk Islam. Penduduk Mekah itu sudah masuk Islam. Maka mereka kembali ke Mekah dengan penuh harapan. Ternyata sampai di Mekah mereka melihat, loh, ini kaum muslimin masih tertindas. Sehingga mereka menyadari, sebagiannya langsung balik, sebagiannya sembunyi-sembunyi masuk Mekah, sebagiannya mendapatkan jaminan keamanan agar tidak disiksa. Ternyata yang mereka dengar itu adalah hoax. Jadi berita hoax pertama di dalam sejarah Islam itu terjadi pada tahun kelima kenabian. Jadi peristiwa yang benar itu adalah waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bersujud, wasjudu. Rasulullah kemudian bersujud, sujud tilawah. Nah, karena terkesima dengan ayat Al-Quran dan terpengaruh dengan apa yang dilakukan Rasulullah, orang-orang Mekah yang saat itu melihat Rasulullah di sekitar Ka'bah itu, mereka sama-sama bersujud, ikut sujud gitu ya. Padahal mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, itu kemudian dilihat dari dari kejauhan, dilihat dari kejauhan oleh orang itu, disimpulkan, oh, penduduk Mekah masuk Islam. Nah, berita itu dari mulut ke mulut sampai ke Habasyah. Nah, itu kan hoax kan seperti itu. Jadi disangkanya, oh, Mekah sudah aman, sudah pada masuk Islam. Mereka kembali ke Mekah, ternyata belum aman gitu ya. Justru semakin sengit permusuhannya. Jadi ini berita hoax gitu ya. Pertama di dalam sejarah Islam tahun kelima kenabian. Nah, insya Allah nanti berikutnya akan kita lanjutkan hijrah ke Habasyah yang kedua dan seterusnya mulai bait ke-29. Kita lanjutkan insya Allah pada
pertemuan yang akan datang. Nah, yang menjadi poin penting pada bait ke-25 sampai dengan bait ke-28 ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu benar-benar luar biasa dakwah mereka. Mulai dari awal itu mereka berdakwah dengan segala upaya mereka, dengan strategi yang sebenarnya luar biasa, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah diperintah untuk dakwah terang-terangan, ya Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan meskipun resikonya besar. Yang resikonya bukan hanya pada celaan, bukan hanya disakiti, tetapi sampai ada yang dibunuh seperti Yasir dan Sumayyah. Nah, ini bagaimana kemudian kita gitu ya berusaha untuk meneladani Rasulullah dan para sahabat, punya semangat dakwah, sekaligus juga bagaimana kita terus menguatkan keimanan kita dan membersihkan hati kita sebagaimana awal-awal ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat. Insya Allah demikian. Monggo mungkin jika ada yang mau diskusikan. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.